murid Ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini Ibu akan melanjutkan materi pada buku Bahasa Inggris Think Globally, Act Locally untuk siswa kelas 9 SMP. Materinya adalah The Summary of Sangkuriang yang merupakan cerita rakyat atau folktale, dan ini adalah video chapter 7 part kedua. So, murid Ibu yang terpelajar, are you ready to study? Let's get started. Alright, murid Ibu, silakan buka buku halaman 134 pada buku Think Globally, Act Locally. Collecting information, mengumpulkan informasi. We will work in a group, we will read the story to each other. Kita akan bekerja di dalam kelompok, kita akan membacakan cerita masing-masingnya. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen carefully to our teacher reading the story. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati guru kita membaca cerita. Second, kedua, we will repeat the story after the teacher sentence by sentence. Kita akan mengulang cerita setelah guru kita kalimat demi kalimat. Then, kemudian, in our group, we will read the story to each other. Di dalam kelompok kita akan membaca cerita masing-masingnya. Alright. We will say the words loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. We will take turn and we will correct any mistakes we hear. Kita akan menyebutkan kata-kata dengan lantang, jelas, dan tepat. Jika kita memiliki masalah, kita bertanya kepada guru untuk meminta bantuan. Kita akan bergantian dan kita akan mengkoreksi salah yang kita dengar. Nah, jadi Ibu akan membacakan story tentang Sangkuriang. Ya, kita lanjut perintahnya. We will work in groups to fill the blank spaces in the summary of Sangkuriang. Nah, kita akan bekerja dalam kelompok untuk mengisi space blank, itu adalah titik-titik atau jawaban yang kosong ya, di dalam kesimpulan dari cerita Sangkuriang. Here what we will do. First, we will handwrite the summary on a piece of paper or type it on a computer. Second, we will fill in the blank spaces with the right words from the right column. Nah, berikut apa yang akan kita lakukan. Pertama, kita menulis tangan atau menyalin kembali dengan tangan kita, tulisan tangan, kesimpulan pada selembar kertas, atau barangkali kamu bisa mengetiknya dengan menggunakan komputer. Kedua, kita akan mengisi kosong-kosong itu ya, space yang kosong, dengan kata yang tepat yang ada pada kolom sebelah kanan. Oke, ini sama perintahnya. We will make sure, hampir mirip ya, make sure we know the meanings of every word. We will use a dictionary. We will spell the words correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Kita akan meyakinkan bahwa kita tahu makna dari masing-masing kata. Jadi kita harus yakin maknanya benar atau tidak ya. Kita bisa gunakan kamus. Kita akan gunakan kamus di sini. Will itu akan, tapi bisa diterjemahkan seperti itu juga ya. Kita akan mengeja kata-kata dengan tepat. Jika ada masalah, boleh bertanya ke guru. We will go to our teacher. Kita pergi ke guru untuk minta bantuan. Oke, itu perintah halaman 134. Sekarang kita masuk ke cerita summary-nya.
collecting information, mengumpulkan informasi. This is the first paragraph 1. Jadi setelah kamu mendengarkan video ibu sebelumnya, cerita tentang Sengkuriang, sekarang kita masuk ke membuat kesimpulan dengan mengumpulkan informasi yang sudah dan kita membuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya sudah ada di sini. Ibu akan bacakan ceritanya. Nanti kamu cocokkan dengan jawaban yang ada di sebelahnya ini ya, sebelah kanan. Oke. Ibu baca ya. Dayang Sumbi was a beautiful and kind-hearted princess. But sometimes she was very lazy. Oke, ada dua di sini ya. Tadi ibu sebut di sini apa? Oke, yang mendengar. Alright, beautiful. Kita tandai beautiful. Berarti ini sudah dijawab nomor 1. Kemudian but, ibu bilang apa tadi? Sometimes. Oke, berarti kita tandai sometimes. Oke, jadi beautiful and sometimes sudah ya. Kita lanjut. Her hobby was weaving clothes. Lanjut. One day, her weaving tool fell. Tumang, a male dog, came to bring her tool back to her. Okay. So, di sini jawabannya apa? One day. Cari one day ya. Ini dia. One day. Oke, sorry karena sudah dijawab berarti kita coret. Kemudian yang di sini apa ibu bilang tadi? Oke, sorry. I'm sorry ya, ini bukan one day. Yang ini her hobby was weaving ya. Di sini weaving. I'm sorry, weaving. Ini dia. Kemudian di sini baru titik-titik her weaving. Ibu bilang apa tadi? One day. Nah, ini baru one day. Oke. Tumang titik-titik a male dog. Oke. Cram bring to her to bring her tool back to her. Oke, tool. Ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Ibu bacakan saja ya. As she had promised, she married him. Oke, kamu cari ya. Tumang was actually a man who had been cursed by a witch to become a dog, but sometimes he could turn back to a normal man. Dayang Sumbi and Tumang got one son. His name was Sengkuriang. He did not know that Tumang was his. Ayo, his apa kira-kira ini? His siapa? His father, because he was a dog. Whenever he was with him, Tumang always accompanied Sengkuriang whenever he went hunting in the woods. Oke, ibu baca pelan-pelan sengaja supaya bisa dipahami. Oke, kalau ibu baca cepat boleh. Ini dia, here we go. Dayang Sumbi was a beautiful and kind-hearted princess, but sometimes she was very lazy. Her hobby was weaving clothes. One day, her weaving tool fell. Tumang, a male dog, came to bring her tool back to her. As she had promised, she married him. Tumang was actually a man who had been cursed by a witch to become a dog, but sometimes he could turn back to a normal
man. Dayang Sumbi and Tumang got one son. His name was Sengkuriang. He did not know that Tumang was his father because he was a dog whenever he was with him. Tumang always accompanied Sengkuriang whenever he went hunting in the woods. Nah, inilah kesimpulan dari paragraf 1 dan yang ibu hitamkan adalah jawabannya. Tinggal kamu cek di sini. Ibu cepat aja, satu kali lagi. Oke, matikan lagi. Oke. So, buat ibu sudah paham ya paragraf 1. Sekarang kita masuk ke paragraf kedua, halaman 136. Sama ya. Katanya adalah collecting information, mengumpulkan informasi. Kita baca dulu paragraf 2. Oke, baiknya ibu bacakan aja dulu sebelum masuk ke jawaban ya. When he was 12 years old, Dayang Sumbi asked Sengkuriang to bring her a deer's heart. Nah, temukan jawabannya ya. But after many days in the woods, he could not find a deer. He did not want to disappoint his mom. So he killed Tumang and broke his heart home and kira apa jawabannya nih? Home and give it to his mother maksudnya ya. Because of her apa? Kira-kira ayo dicari. Oke, kira-kira apa? Oke. Because of her love to Tumang, Dayang Sumbi knew it was his heart. Hati siapa? Hati si Tumang. Not a, kira-kira tidak apa? Not a deer heart ya, deer's heart ya, ini jawabannya ini. She got very angry. Kepada siapa dia marah? Kepada Sengkuriang tentunya. She got very angry at Sengkuriang. Okay. She hit him with a piece of wood on his forehead. And told him to go away. Okay. Badly wounded, Sengkuriang left her and the village. Oke, ibu baca pelan-pelan. Kita masuk lagi ke jawaban nomor 1. Dayang Sumbi was asked. Mana asked? Here we go. Kemudian nomor 2. Jawabannya deer apa? Milik apa? Oke, deers. This one. Heart. Ya. And then in the, kira-kira di mana di tempatnya? In the woods. In the woods. And then apalagi two. In the wood. He could not find apa yang tidak ditemukannya? He could not find a deer. This one. Oke. Nah, untuk lebih singkat, ibu berikan jawabannya. Oke, ibu bacakan dengan teks. Nah, nanti kamu cari jawabannya ya. When he was 12 years old, Dayang Sumbi asked Sengkuriang to bring her a deer's heart. But after many days in the woods, he could not find a deer. He did not want to disappoint his mom,
So he killed Tumang and broke his heart home and gave it to his mother. Because of her love to Tumang, Dayang Sumbi knew it was his heart, not a deer's heart. She got very angry at Sangkuriang. She hit him with a piece of wood on his forehead and told him to go away. Badly wounded, Sangkuriang left her and the village. Nah, jadi kalau ceritanya sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya. This is the answer, and then you cocokkan ya, matchingkan dengan halaman ini. Halaman berapa? 136. Oke, paham? Alright, sekarang kita masuk ke halaman 137 ya, paragraf ketiga. Kita baca dulu. Collecting information, mengumpulkan informasi. We will put the sentences in the following next 3 paragraphs of the story in a good order. Kita akan meletakkan kata-kata pada 3 paragraf berikutnya dari cerita dalam a good order, susunan yang bagus. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, we will read all the sentences in each paragraph. Second, we will think the good order of the sentences in it. Third, we will handwrite the good order of the sentences in each paragraph on a piece of paper. Nah, berikut apa yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan membaca semua kalimat-kalimat di masing-masing paragraf. Kedua, kita akan memikirkan susunan yang benar atau yang bagus dari kalimat-kalimat yang ada di dalamnya. Ketiga, kita akan tulis tangan susunan yang benar dari kalimat-kalimat di masing-masing paragraf pada selembar kertas. Ya, jadi kita baca, kemudian kita susun ya. We have to find a good order of the sentences gitu. Kita baca perintah terakhirnya. We will use a dictionary, gunakan kamus. We will make sure we know the meaning of each word in the folk tale. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will say the words loudly, clearly, and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Nah, for help ya. Kita akan gunakan kamus, kita harus yakin kita mengetahui makna dari masing-masing kata di dalam cerita rakyat. Kita akan mengeja kata-kata dan menggunakan tanda baca yang tepat. Kita akan menyebutkan kata dengan lantang, jelas, dan tepat dengan benar. Jika ada masalah, kita bisa menemui guru untuk meminta bantuan. Oke, ini paragraf ketiga. Kita susun deh, mana yang benar. Baca dulu ya, supaya tahu ceritanya. Di video sebelumnya, dengar lagi ceritanya seperti apa, dan kita bisa susun ini. Ibu terjemahkan dulu. He fell in love with his at the first sight. Dia jatuh cinta dengannya pada pertemuan pertama. Siapa yang jatuh cinta? Sangkuriang. Dengan siapa? Dayang Sumbi. Kedua, she could never get older because she was granted eternal youth by the gods. Nah, si ini adalah Dayang Sumbi, tidak pernah menjadi tua karena Dayang Sumbi, dia perempuan Dayang Sumbi, digaransi awet muda. Eternal youth itu awet muda oleh yang kuasa, oleh Tuhan ya. Yang ketiga, there he met a beautiful young woman. Nah, di sana he ini adalah Sangkuriang, bertemu seorang gadis muda yang cantik. Adik susun ya, udah terbayang ya mana yang duluan, mana yang terakhir. He did not. Oke, Ibu ulangi, tadi ada gangguan ya. He did not know that she was Dayang Sumbi. Dia ini adalah Sangkuriang. Sangkuriang tidak tahu bahwa dia perempuan ini adalah Dayang Sumbi. Jadi yang beautiful young woman itu adalah Dayang Sumbi. One day, Sangkuriang went back to his village. Suatu hari, Sangkuriang kembali ke kampungnya. He was big and strong.
Dia ini adalah Sangkuriang. Dia besar dan kuat. Nah, dari 1 sampai 6, kira-kira mana yang lebih dahulu? Karena dia diperintahkan kita menyusun good order of the sentences. Kita pilih mana yang lebih awal. Kalau kita lihat, nomor 1-nya adalah one day Sangkuriang went back to his village. Ibu tandai ya. Alright, kira-kira mana nomor 2-nya? Yes, correct. He was big and strong. Dia besar dan kuat. Nah, ini nomor 2. Kemudian nomor 3-nya yang mana? Alright, there he met a beautiful young woman. Di sana dia bertemu wanita muda yang cantik. Seorang wanita muda yang cantik. Oke. Berikutnya, he fell in love with her at the first sight. Dia jatuh cinta dengannya pada pertemuan pertama. Kemudian apa yang terjadi kira-kira? Ini, he did not know that she was Dayang Sumbi. Dia tidak tahu bahwa dia perempuan itu adalah Dayang Sumbi. Terakhir, she could never get older because she was granted eternal youth by the god. Nah, ini yang terakhirnya. Oke, yang terakhir ibu garis saja deh. Ini yang terakhir. Oke, dia tidak pernah menjadi tua karena dia digaransi awet muda oleh Tuhan. Oke, inilah paragraf ketiga. Halaman berapa ini? 137. Alright, sekarang kita masuk ke paragraf 4 halaman 138 ya. Ibu baca dulu, nanti kamu susun lagi. Paragraph 4. Number 1. Then, kemudian, she got an idea. Dia mendapatkan ide. Dayang Sumbi showed the band scar on his forehead. Dayang Sumbi melihat bekas buruk di atas keningnya. Kening siapa? Sangkuriang. She gave him a task which she told was impossible for him to do. Nah, si ini Sangkuriang, ya, dia perempuan ini Sangkuriang memberinya sebuah tugas atau syarat yang mana dia berpikir was sangat sulit, bahwa dia berpikir sangat tidak mungkin untuk Sangkuriang untuk melakukannya. Keempat, she told him the truth again and again, but he would not believe her. Dia menyebutkan kepada Sangkuriang, him ini adalah Sangkuriang, kebenarannya lagi dan lagi, tapi Sangkuriang, he ini adalah Sangkuriang, tidak mempercayainya. Mempercayai siapa? Dayang Sumbi. One day, suatu hari, he approached Dayang Sumbi to propose her. Suatu hari dia mendekati Dayang Sumbi untuk melamarnya. She asked him to make her a lake and a boat in one night. Dia memintanya untuk membuat sebuah danau atau waduk, kalau dicerita sebenarnya waduk ya, dan sebuah kapal dalam satu malam. She soon realized that he was her own son, Sangkuriang. Dia perempuan segera menyadari, jadi Dayang Sumbi ini segera menyadari bahwa Sangkuriang adalah anak laki-lakinya. Jadi her own, dia adalah anak laki-lakinya, namanya Sangkuriang. She was thinking hard to find a way not to marry him. Dia berpikir sangat keras untuk menemukan cara untuk tidak menikahinya. Oke, untuk tidak menikah dengannya maksudnya ya. Nya di sini adalah Sangkuriang. She did not know Sangkuriang had genius to help him to do the task. Nah,
Dia perempuan, yaitu Dayang Sumbi tidak mengetahui Sang Kuryang memiliki jin-jin untuk membantu Sang Kuryang melakukan permintaan atau syarat tersebut. Oke, dari paragraf 4 ini kita susun mana yang lebih dahulu. Ibu sudah terjemahkan. Oke. Alright. Kita cari tandanya atau seperti pembukanya. Ya, ini dia. Nomor 1 adalah one day he approached Dayang Sumbi to propose her. Oke, ibu garis ini nomor 1. Kemudian apa lagi? Dayang Sumbi show the bad scar on his forehead. Nah, ini nomor 2. Kemudian she soon realized that he was her own son, Sang Kuryang. Nomor 3. Kemudian she told him the truth again and again, but he would not believe her. Nomor 4. Nomor 5. Yang mana kira-kira? Yes, she was thinking hard to find a way not to marry him. Oke, nomor berikutnya. Mana lagi setelah ini? Yes, then she got an idea. Kemudian dia mendapatkan ide. Apa idenya? Ini dia berikutnya. She gave him a task which she thought was impossible for him to do. Nah, ini dia. Oke, berikutnya apa lagi? Oke. Alright, ini nomor 2 terakhir. She asked him to make her a lake and a boat in one night. Nah, dia perempuan meminta membuatkan, jadi dia ini siapa tadi? Dayang Sumbi ya, membuatkan sebuah waduk dan kapal. Dan terakhir, she did not know Sang Kuryang had genius to help him to do the task. Alright, itulah susunan dari paragraf keempat. Terakhir, paragraf kelima. Halaman 138 ya. Ibu baca. Knowing Dayang Sumbi cheated him, Sang Kuryang got very angry. Mengetahui Dayang Sumbi membohonginya atau curang padanya, Sang Kuryang marah besar atau sangat marah. Dayang Sumbi got very worried. Dayang Sumbi sangat khawatir atau takut ya. She was thinking hard again to find a way to fail him. Dia atau Dayang Sumbi memikirkan dengan keras lagi untuk menemukan cara agar si Sang Kuryang gagal. The genius thought that the morning was almost broken. Nah, jenis-jenis atau jenis-jenis maksudnya jin-jinnya ya. Jinnya berpikir bahwa pagi sudah almost broken, sudah hampir hampir datang gitu maksudnya ya. Okay, it is now known as Mount Tangkuban Perahu. Nah, ini sekarang dikenal dengan nama Tangkuban Perahu atau Gunung Tangkuban Perahu. By dawn, both the lake and the boat was almost down. Nah, menjelang mau subuh atau pagi gitu ya, pagi mau ada cahaya matahari gitu. Apa ya, subuh pagi. Baik waduk atau disebut juga danau dan kapalnya hampir selesai, hampir terlaksana gitu. She asked the people in the village to burn the woods in the east so that the light made all the cooks in the village crew. Nah, Dayang Sumbi meminta orang-orang di kampung untuk membakar hutan di sebelah timur sehingga cahaya membuat semua ayam jago atau jantan itu berkukuk di kampung. They ran away and fast as they could. Nah, mereka lari tunggang langgang secepat mereka bisa. Mereka ini siapa? Jenis tadi ya. Leave the boat unfinished. Meninggalkan kapal tanpa
selesai. Then, kemudian, she had an idea. Dia perempuan, ini siapa? Dayang Sumbi punya ide. He kicked the boat so hard that it went up down. Nah, he ini siapa? Sangkuriang ya. Menendang kapal dengan kerasnya sehingga kapal ini, itu kapal, terbalik. Ya, langsung terbalik. Nah, itulah cerita yang tidak masih random ini ya. Sekarang kita temukan mana yang nomor 1 dari paragraf 5. Ayo, kira-kira yang mana? Yes, by dawn both the lake and the boat was almost done. Ini nomor 1. Menjelang pagi, kedua-duanya kapal dan ini adalah danau atau waduk dan kapal hampir selesai. Ini sambungan dari cerita tadi ya. Kemudian mana lagi kira-kira? Yes, good. Karena hampir selesai, sehingga Dayang Sumbi got very worried. Nah, dia cemas. Kenapa dia cemas? Dia cemas, kemudian apa yang dilakukannya? She was thinking hard again to find a way to fail him. Nah, dia berpikir keras sampai ingin menemukan cara bagaimana menggagalkannya. Kemudian apa lagi? Yes. Kalau udah berpikir keras, tentu dia, then she got an idea. Dia menemukan ide. Apa idenya? She asked the people in the village to burn the woods in the east so that the light met all the cooks in the village crew. Kemudian apa lagi yang terjadi setelah itu? Yes, gara-gara dia membakar hutan, maka the genius thought that the morning was almost broken. Maka dia berpikir ini pagi nih mau hampir habis lagi nih. Nah, gitu. Kemudian kira-kira then yes, they run away as fast as they could, leave the boat unfinished. Nah, dia lari tunggang langgang dan meninggalkan kapal tanpa selesai. Kemudian knowing Dayang Sumbi cheated him, Sangkuriang got very angry. Nah, mengetahui Dayang Sumbi itu berbohong atau curang, maka dia marah, Sangkuriangnya. Apa yang terjadi? Yes, ini dia. He kicked the boat so hard that it went upside down. Nah, he kicked the boat. Dia tendang kapalnya dengan keras sehingga kapalnya terbalik. Dan yang terakhir, it is now known as Mount Tangkuban Perahu. Nah, ini sekarang dikenal dengan Gunung Tangkuban Perahu. Murid Ibu, sudah terlalu panjang ya. Kita sudah bahas sampai halaman 138. Semoga penjelasan Ibu bermanfaat. Dan kita mulai tadi dari halaman berapa? 134 ya. Nah, semoga murid Ibu paham dengan penjelasan Ibu. Dan jangan hanya mencari kuncinya saja, tapi memahami cerita rakyat ini dengan baik dan mampu membuat summary. Nah, jika kamu mampu membuat summary cerita dengan baik, Ibu yakin suatu saat membaca itu menyenangkan bagi kamu. Jika ada tugas dari guru, kerjakan dengan baik. Jangan tanya Ibu, karena Ibu hanya sifatnya membantu kalian semua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. I love you all.